tentang bermadhab, apa hukumnya? Jika kita adalah orang yang awam, maka hukumnya wajib bermadhab. Kadar awam bagaimana kadarnya? Jika kita tidak memiliki kompetensi sebagai mujtahid, itu maksudnya. Setiap orang yang tidak memiliki kompetensi untuk berijtihad secara mutlak, maka dia termasuk orang awam. Paham tidak? Bagaimana ijtihad secara mutlak? Anda bisa membangun madhab sendiri. Apa syarat-syaratnya? Anda mahir, ahli memahami Al-Quran, hafal Al-Qurannya, redaksinya, kemudian tafsir bil ma'thur juga hafal, kemudian juga ilmu tafsirnya Anda mumpuni, bukan membaca kitab tafsir, tapi ilmu tafsir, kaidah tafsir Anda paham, Anda mumpuni, riwayat asbabun nuzul ayat Anda hafal. Hafal gak? Quran dulu hafal gak? Kemudian ilmu nasikh mansukh ayah Anda hafal. Tidak cukup itu, Anda harus hafal minimal 300.000 hadis matan beserta riwayatnya dan biografi seluruh perawinya, maka bergelar hafiz, hafid dalam bidang hadis. Kalau di Arab, wilayah Timur Tengah, kalau hafidz Quran gak disebut hafidz, biasa saja, paling al-qari begitu ya. Tapi kalau yang sebut al-hafidz itu berarti ulama yang hafal minimal 300.000 hadis matan plus riwayat-riwayatnya serta hafal seluruh biografi para perawi hadis. Hafal berapa? Anda sudah siap jadi mujtahid? Tidak mau bermadhab? Hafalkan dulu 300.000 hadis matan serta riwayatnya serta biografi perawinya harus hafal semua. Qurannya juga begitu ya. Kemudian usul fikihnya, kaidah fikih kita harus hafal. Usul fikih nanti ada ilmu nasikh mansukh, bukan hanya dalam bidang ayat, tapi dalam konteks nasikh mansukh antara ayat dengan hadis. Ada mansukhul ayah bil ayah, ada mansukhul ayah bis sunnah, ada mansukhus sunnah bis sunnah, ada mansukhus sunnah bil ayah. Oh boy, kira mudeng nembek rungu. Ada mansukhul ayah bil ayah, ayat yang dinasakh oleh ayat yang lainnya. Ayat yang turun sebelumnya dinasakh oleh ayat yang turun berikutnya, yang merubah ketetapannya. Itu hak Allah ya. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang menegaskan Allah menasakh apa yang Allah kehendaki. Kemudian mansukhul ayah bis sunnah, ada hukum yang pertama turun berupa ayat Al-Quran, kemudian di waktu yang akan datang, di kemudian waktu Allah berkehendak merubah hukum tersebut dengan mewahyukan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, tapi tidak berupa Al-Quran, tidak dituliskan di dalam mushaf, tapi Rasulullah menyampaikannya sesuai dengan pemahaman umat pada saat itu, dengan bahasa umat pada saat itu, tapi itu wahyu dari Allah yang menetapkan bahwa hukum yang dulu dirubah oleh Allah Ta'ala. Mansukhus sunnah, mansukhul ayah bis sunnah. Kemudian ada mansukhus sunnah bis sunnah. Rasulullah pernah menjelaskan di waktu sebelumnya dengan bahasa beliau tapi berupa wahyu bahwa hukum ini tidak boleh. Contoh, hadis keluar, tapi di waktu yang lainnya yang akan datang ternyata Rasulullah kemudian berkata dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat pada saat itu, dengan bahasa Rasul sendiri tapi rupanya berupa wahyu. Ada hadis yang muncul berikutnya menasakh, merubah ketetapan hukum yang sebelumnya. Jadi sunnah dirubah dengan sunnah. Ada yang seperti itu. Ada mansukhus sunnah bil ayah,
Suatu ketika Rasulullah menyampaikan hukum demikian, bukan ayat tapi berupa perkataan Rasulullah, hadis. Tapi di kemudian waktu Allah menurunkan wahyu yang kemudian dicatatkan di dalam Al-Quran, kalamullah, yang Rasulullah pun menyampaikannya dengan bahasa Al-Quran. Maka itu namanya mansukhus sunnah bil ayah. Nah, kita harus hafal tentang asbabun nuzul, juga harus hafal tentang asbabul wurud hadis. Ayat ini turun ketika bagaimana, riwayatnya bagaimana. Kalau hadis ini terjadinya seperti apa, bagaimana. Jangan asal caplok. Ya, kita punya terjemahan hadis, tapi kalau salah, seperti ada hadis di dalam Sahihul Bukhari, kitabnya Sahih Imam Bukhari, ada hadis la taktubu anni, ya, la taktubu anni illa kitaballah, jangan kalian mencatat dariku kecuali kitabullah. Nah sekarang Imam Bukhari sendiri mencatatkan banyak hadis. Di hadis tersebut Imam Bukhari sendiri mencatat hadis itu, riwayat itu di dalam kitab hadisnya sendiri. Kira-kira ittirab tidak? Bertolak belakang tidak? Kata Rasulullah di riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari, jangan kalian mencatat dariku kecuali kitabullah. Imam Bukhari mencatat riwayat itu di dalam kitab sahihnya, tapi di dalam kitab sahih itu pun Imam Bukhari mencatat banyak riwayat selain kitabullah. Kita bingung kan? Bingung kan? Kalau awam bingung, maka kita harus tahu asbabul wurud. Dulu akhirnya kita tahu tentang ilmu nasikh mansuh. Dulu di awal-awal keislaman, Rasul sampai melarang para sahabat mencatat hadis Rasul. Cukup diperbolehkan hanya mencatat kalamullah yang turun kepada Rasulullah saja. Wahyu yang datang kepada Rasul baru itu boleh dicatat. Kalau hadis gak boleh dicatat, dihafal saja. Awal-awalnya begitu. Oh itu berarti dulu ya? Oh iya dulu. Makanya jangan cuma membaca terjemah hadis secara tekstual, kita juga harus memahami, mempelajari bagaimana asbabul wurudnya. Nah, nggak ada waktu. Ya udah, kalau nggak ada waktu sudah taklid saja, muqallid wajib. Lawang bodoh kok jadi pengen jadi mujtahid, gimana urusannya? Mujtahid sesat nantinya, dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Belajar aja waktunya dihabisin sama overtime kok, lembur mulu. Apalagi 3 shift. Kalau 3 shift ngaji sebulan berapa kali? Paling juga sekali atau 2 kali paling banter. Ya. Nah sekarang kita yakin, kita paham diri kita ini nggak mumpuni. Kalau diukur dengan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid mutlak, kita ini nggak mumpuni. Tapi kok sok-sokan seolah-olah kita ini seorang mujtahid. Banyak kan zaman sekarang begitu kan, nyolahin ulama. Sampai-sampai menyalahkan mujtahid, orang yang sekelas mujtahid. Mujtahid juga ada kriteria, ada grade-nya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Di antara mujtahid mutlak yang kita sudah masyhur kenal 4 imam madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Bukan hanya itu, pemegang ijtihad mutlak pada saat itu ada sekitar 11 lebih. Termasuk Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pun pemegang ijtihad pada masanya. Imam Hasan Al-Basri pemegang ijtihad mutlak pada saatnya. Ya. Ada sekitar 11 imam pemegang madhab mutlak pada saat itu, masa tabi'in dan tabi'un tabi'in. Pada masa tabi'in dan tabi'un tabi'in. Akan tetapi pengikutnya dari yang 11 ini banyak yang berkurang. Akhirnya mereka karena ada kesamaan dan ada keluasan ilmu di antara 4 ini, maka akhirnya yang lain ngikut kepada imam yang salah satu dari yang 4 ini. Karena apa? Karena yang 4 ini sangat luas ilmunya, luar biasa. Kenapa luas? Penggabungan riwayat-riwayat dari berbagai sahabat yang berada di berbagai daerah. Contoh Imam Syafi'i, ya,
Beliau menerima pelajaran dari para sahabat yang ada di Basrah, yang ada di Baghdad. Kemudian beliau pun hijrah ke Mesir. Beliau mendapatkan pengajaran, belajar langsung kepada ulama-ulama yang menjadi murid-murid para sahabat yang ada di Mesir. Beliau gabungkan, kumpulkan pada saat itu riwayat-riwayat tersebut. Jadi sangat luas. Maka pengikut dari madhab yang lain, mereka ikut serta ke dalam kelompok salah satu daripada 4 madhab yang tadi saya sebutkan. Bahkan kemudian turun ke bawahnya ada mujtahid tarjih sekelas Imam An-Nawawi saja tidak mencapai mujtahid mutlak. Beliau hanya sebatas mujtahid tarjih madhab Syafi'i. Maka Imam An-Nawawi pun selalu berkata, ya, fi madhabina, di madhab kami ay asy-Syafi'iyah, yakni beliau menyatakan diri sebagai orang yang mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i sekelas Imam An-Nawawi. Imam Ar-Rafi'i mengaku sebagai orang yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Jangankan itu yang agak jauh, Imam An-Nawawi tahun 600-an Hijriyah, orang yang kita anggap sebagai pemegang riwayat yang sangat valid, Imam Bukhari saja ternyata pengikut madhab Syafi'i. Imam Muslim pengikut madhab Syafi'i. Imam At-Tirmidzi pengikut madhab Asy-Syafi'i. Banyak imamul muhadditsin yang ternyata pengikut madhab Syafi'i. Begitu. Tapi dalam riwayat beliau jujur menyampaikan, walaupun ada riwayat dari kalangan pemuka atau ulama-ulama Malikiyah. Karena Imam Syafi'i sendiri juga berguru kepada Imam Malik. Beliau jujur menyampaikan riwayat, tapi di dalam ijtihad Imam Asy-Syafi'i punya banyak guru selain Imam Malik, maka beliau menggabungkan berbagai riwayat dan beliau menimbang pada saat itu dengan kompetensi ilmu beliau. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya guru selain Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau menggabungkan pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan. Beliau mendirikan madhab tersendiri. Ada beberapa pemikiran yang mungkin berbeda dengan gurunya, akan tetapi tidak menyalahkan gurunya. Imam Asy-Syafi'i juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal memiliki beberapa pemahaman yang berbeda tidak menyalahkan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak lama berguru kepada Imam Asy-Syafi'i karena keburu wafat. Imam Bukhari tidak sempat berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i, padahal keinginannya kuat untuk bisa berjumpa dengan Imam Syafi'i, tapi kurunnya berbeda. Akhirnya Imam Bukhari hanya belajar kepada murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi pengikut madhab Syafi'i. Imam Hakim pengikut madhab Imam Syafi'i. Imam At-Tabrani pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Banyak pengikut Imam madhab Syafi'i. Tapi saat ini ada orang-orang yang mengikuti sebagian daripada fikihnya madhab Hambali. Mereka selalu berupaya untuk memfitnah amaliyah Syafi'iyah. Kenapa saya katakan separuh mereka mengamalkan fikih Hambali? Karena ternyata tidak seutuhnya manhaj Imam Ahmad bin Hanbal diamalkan oleh mereka, tapi mereka mengamalkan manhajnya Ibnu Taimiyah, manhajnya Muhammad bin Abdul Wahhab, manhajnya Utsaimin, manhajnya bin Baz, manhajnya Albani. Albani seolah-olah adalah pentashih di dunia ini, sehingga para ulama muhaditsin yang lain akan kalah kalau menurut Albani itu didhaifkan jadi dhaif. Padahal di dalam kitab Tanaqudat Al-Albani, saya punya 3 jilid tebal-tebal, ada di kamar sebelah sini, ada kitabnya 3 warna, 3 jilid ya, Tanaqudat Al-Albani karya seorang muhadits. Terbukti hasil daripada investigasi dari kitab-kitab Albani sendiri, lebih dari 1.200 hadis yang sahih didhaif-dhaifkan oleh Albani. Lebih dari 1.200 hadis yang sahih didhaif-dhaifkan oleh Albani. Dan ittirab, goncang, kontradiktif. Menurut Albani di dalam suatu kitab, perawi ini thiqah, tapi di dalam kitab yang lain perawi yang sama dijelek-jelekin. Wah, matruk, munkar, seperti itu.
Itu perilaku Albani karena dia tidak pernah mendapatkan sanad hadis di dalam pembelajaran hadisnya. Jadi tidak valid. Dia hanya syughulun bil hadis. Apa itu syughulun bil hadis? Dia cuma nyibukin diri belajar ilmu hadis di perpustakaan atau lain sebagainya, sesekali mungkin datang pada kajian seorang ulama, tapi tidak intens mendapatkan ijazah hadis, tidak mendapatkan sanad hadis secara mutawatirah. Ya, maka hati-hati. Banyak sekarang orang yang menyatakan tidak usah bermadhab lain sebagainya, tapi kompetensi ilmunya masih awam. Maka orang awam wajib taklid. Kenapa taklid? Karena ada ayat dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada ulama. Ahla dzikri di sini adalah al ulama warathatul anbiya, al alim wa amil bi ulumihi. Orang yang alim, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sehingga yang kenapa kok ahla dzikri kalimatnya? Karena orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, ilmunya tujuannya untuk mencapai ridho Allah, dan dengan ilmunya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pengamalan ilmunya dia selalu ingat kepada Allah, sehingga ilmu itu tidak didustai, ilmu tersebut tidak dimonopoli. Tapi banyak orang yang berilmu tapi memonopoli ilmu, ayat Al-Qur'an paham tapi ayat Al-Qur'an dimonopoli untuk partai. Banyak nggak? Banyak. Demi duit banyak, ayatnya hafal, hadisnya hafal, tapi ternyata dijual demi proposal. Nah, ini bukan ahla dzikri, ya, tidak termasuk ke dalam kategori ini. Jadi ahla dzikri itu orang yang alim, mengamalkan ilmunya, dan dalam pengamalan ilmunya dia selalu mantang sama Allah, ingat sama Allah, dan dengan ilmu itu pun dia mengajarkan kepada orang supaya ingat kepada Allah. Bukan dengan ilmu tapi kok lupa sama Allah Ta'ala. Banyak. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Begitu besar murka Allah kepada orang yang pandai bicara, berarti punya ilmunya, tahu, ngerti, lain sebagainya, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang cuma pinter ngomong doang, tahu tapi nggak ngamalkan, cuma bisa ngajarin sama orang, nggak bisa ngajarin diri sendiri. Nah, kalau kita menimbang, oh ternyata jauh panggang dari api antara kita dengan mujtahid, lantas kita mau ngikutin siapa dalam mengamalkan dan mempelajari agama kalau tidak ngikutin ulama? Sekarang kalau kita tidak ngikutin ulama, mau ngikutin siapa? Ngikutin Quran dan hadis. Pertanyaannya, dari siapa kita bisa belajar Al-Quran dan hadis? Apa kita pernah ketemu malaikat Jibril langsung? Ketemu Rasulullah langsung ngajarin hadis sama kita? Malaikat Jibril ngajarin Quran langsung pada kita? Ada yang pernah ketemu? Ngacu. Oh hebat, bener kayaknya. Gak pernah kan? Kita dari ustadz, dari ulama, dari kiai, dari guru-guru kita. Nah, guru kita dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya dari siapa lagi? Dari gurunya lagi. Terus. Maka di dalam syarah Sahih Muslim juz pertama, ya, yang 9 jilid yang saya punya, di juz pertama Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, murid Imam Malik, beliau berkata, al-isnadu minad-din, sanad ilmu itu bagian daripada agama, daripada cabang pembelajaran agama. Walaulal isnad, andaikan kita tidak memperhatikan sanad, fasya'a maqala syar, orang akan berkata seenaknya, sekarep dewek, tidak menjaga validitas ilmu. Kan seperti itu. Karena kesel akhirnya yang halal jadi haram. Tapi karena punya tujuan, punya harapan terhadap seseorang, yang haram jadi halal. Oh Pak Kiai, ini gimana hukumnya? Itu halal ibu, haram jadi halal gitu. Lidahnya keluh buat kata haram itu, keluh. Karena apa? Takut proposalnya gak cair, belum cair. Masya Allah.